Trowulan yang sangat indah ini dikelilingi hamparan padi yang menguning seperti surga, termasuk bukit-bukitnya penuh dengan padi gogo yang siap untuk dipanen. Semoga ya hal-hal seperti ini masih tetap lestari dan terawat ya. Hal-hal seperti ini termasuk ini memang ada kita masuk ke pertapaan Prabu Brawijaya. Nah di sini rahayu, 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 rahayu. Nah ini banyak struktur-struktur ya, ini di area tersuci. Seorang maharsi atau mahapertapa yang kemudian menyambut para peziarah maupun para pertapa lainnya gitu ya yang ada di atas sana. Memang lokasi-lokasi seperti ini pada masa kerajaan Majapahit itu diduga memang dibina oleh semacam seorang maharsi atau mahapertapa atau mahayogi ya yang ada di area puncak, Jadi kemudian ini merupakan tahapan-tahapan sebagaimana kemudian filosofinya dalam hidup ini ya. Dalam hidup ini juga tidak serta-merta langsung kemudian sukses atau berjaya. Ada tahapan-tahapan yang secara alami gitu dilalui untuk menuju puncak. Kalau kemudian dari bawah langsung ke menuju puncak, ini namanya terbang. Nah itu biasanya cenderung cepat kemudian runtuh. Sebagaimana Rakuti gitu ya. Dari Dharma Putra langsung ingin menjadi seorang raja. Dan karena memang tidak ada kapasitas sebagai seorang raja, hanya beberapa bulan kemudian bisa ditaklukkan dan dimusnahkan oleh Mahapati Gajah Mada dan teman-temannya, termasuk para bangsawan Majapahit lainnya. Ini sesuatu yang bisa diambil pelajaran ya darinya. Semoga kemudian aktivitas kita dalam menyelusuri dan mengeksplorasi jejak-jejak leluhur Majapahit ini ya, nanti akan bermanfaat gitu ya. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Semacam diduga wadah air atau ada semacam para peziarah dari bawah ke atas ini membawa guci-guci air yang dinamakan dengan Tirta Yatra, yaitu perjalanan suci membawa air Tirta Yatra. Mari kita telusuri. Ini diduga kuat memang dibuat di era kerajaan. Bisa jadi kerajaan Singosari, Palembang, di tempat paling atas kita mendapati. Jadi tempat ini diduga kuat sebagai tempat andesit kuno ya Sobat Mago TV. Kalau kita melewati area tempat ini, kita mendapati sebuah batu andesit yang memiliki anak tangga seperti ini. Ekspor beras terbesar di Asia Tenggara pada waktu itu ya, sehingga kemudian keberadaan kata-kata ini sebagai simbol kemudian datangnya hujan yang melimpah gitu ya, yang tidak putus-putus, ini merupakan salah satu sumber bagaimana agar padi-padi di era ini itu terus tumbuh. Jadi pada masa Majapahit padi itu umurnya panjang dan ada dua jenis, padi yang ditanam di sawah dan padi yang ditanam di gunung-gunung tanpa air yang benang, yang dinamakan dengan padi gogo. Nah padi gogo ini ditanam di perbukitan. Jadi pada masa Majapahit memang area padi, hamparan padi sekitar kota Trowulan ya, padi air, padi irigasi, ada juga di gunung-gunung, di lereng-lereng Gunung Welirang, Arjuna, Anjasmara, dan Penanggungan ini ada padi gogo yang ditanam di perbukitan. Maka dari kejauhan ketika hampir musim panen, bukit-bukit ini berwarna kuning merona, seperti bukit-bukit keemasan. Nah ini salah satu kemudian pemandangan yang disaksikan para peziarah, para pelancong dari Tiongkok, dari Timur Tengah, dari India, dari Persia, dari Asia Tenggara itu melihat bahwa sana kota Trowulan yang sangat indah itu dikelilingi hamparan padi yang menguning seperti surga, termasuk bukit-bukitnya penuh dengan padi gogo yang siap untuk dipanen. Semoga ya hal-hal seperti ini masih tetap lestari dan terawat ya. Hal-hal seperti ini termasuk ini memang ada kita masuk ke pertapaan Prabu Brawijaya. Nah di sini rahayu, 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 rahayu. Nah ini banyak struktur-struktur ya, ini di area tersuci ini ya. Banyak struktur-struktur terserak, termasuk memang di sini memang diduga memang ada semacam asrama, termasuk kebutuhan air di sini, ada jejak-jejak gentong atau tempat wadah tembikar ya untuk menampung air-air di sini ya. Karena memang
secara umum ada memang istilah Tirta Yatra, yaitu pejalan suci membawa air. Nah ini juga memang masuk ke sini. Banyak sekali memang pejalan di sini. Nah ini area yang tersuci yang saat ini itu diberikan cerita tutur masyarakat itu diberi nama pertapaan Eyang Prabu Brawijaya, ya, yang merupakan raja-raja Majapahit. Jadi rahayu. Kita juga penasaran sebenarnya seperti apa ya dalamnya pertapaan Brawijaya. Cuma ini ada pintunya yang kemudian bisa dibuka dan bisa ditutup ini kelihatannya. Untuk penerangan ya, coba kita membuka tirai penutup pertapaan Prabu Brawijaya agar kemudian teman-teman yang lainnya yang mungkin tidak ada waktu untuk mengeksplorasi atau kesempatan berziarah ke sini itu bisa mengetahui dalamnya seperti apa. Rahayu. Mbah Eyang Prabu Brawijaya. Rahayu Mbah. Jadi putunipun sowan untuk menapak tilasi ya sejarah perjuangan raja-raja Majapahit, para raja Prabu Brawijaya ini ya, di lokasi yang cukup jauh dari perkampungan, tepatnya memang di lereng Gunung Welirang ya, lereng utara Gunung Welirang. Nah, kondisi pertapaannya seperti ini. Jadi memang kurang terawat dan kita juga sampai saat ini dari Balai Pelestari Cagar Budaya memang belum ada semacam papan perlindungan undang-undang cagar budaya, termasuk ekskavasi secara komprehensif ya, dan perawatan, termasuk penunjukan juru jubel atau juru peliharanya gitu ya, sehingga bisa kemudian merawat ini. Kemungkinan salah satu kendalanya adalah akses ya, tapi ternyata ada alternatif jalan yang kendaraan bermotor bisa atau kendaraan trail bisa melalui memang air terjun Gerenjengan atau wisata air panas. Dan ini kemudian kedepannya sangat bisa sekali dan sangat recommended untuk dikembangkan maupun dilestarikan serta dilindungi ya, serta dirawat, karena memang ada akses jalan dari gerbang masuk wisata air panas Padusan. Nah ini semoga tetap lestari, Jasmira ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Coba kita masuk ya. Ya, tapi sangat sederhana sekali, terbuat dari terpal dan juga kita akan coba masuk ya Sobat Waku TV. Sebuah penutup di area Prabu Brawijaya tempat ini masih menyimpan kekeramatan yang berada di area tepat di tengah-tengah istana hutan. Dan aromanya di sini sudah sangat nyengat ya. Dan itu ada beras-beras dari orang ritual atau semedi ataupun sesembah untuk mendoakan arwah atau seluruh kita yang ada di sini. Jadi istilahnya kita sebagai generasi muda. Jadi area seperti ini ya Sobat Waku TV, kegiatan ataupun tempat yang masih diziarahi oleh para peziarah yang berada di area pertapaan Brawijaya. Apakah tempat ini sebagai tempat area Prabu atau Raden Brawijaya, ataukah sebagai tempat istana yang berada di tempat paling tinggi di Brawijaya? Goib lah katakan begitu. Dan inilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.